Ya, sepertinya emas masih terus tergerus dan kita masih melihat belum ada tanda-tanda pemulihan ataupun recover. Tapi mungkin kita bisa berharap itu akan terjadi nanti malam terkait dengan data ADP mingguan. Ya, mungkin beberapa data juga bisa mendukung terkait dengan hal tersebut. Tapi saya masih lebih optimis terkait dengan data ADP mingguan. So, ini dia ulasannya. Oke, satu sisi kita melihat dari US Treasury Yield yang mengalami penurunan. Jadi, sepertinya kita punya harapan untuk terjadinya rebound di malam hari untuk emas. Jadi hati-hati saja untuk teman-teman. Kalau misalkan saat ini terjadi tekanan, jangan terlalu berlebihan sampai nanti malam. Kurang lebih kalau misalkan kita lihat dari zona-zona support tertentu tentunya. Nah, kaitannya dengan US Treasury Yield, kemarin kita sudah singgung, selama dia tidak naik ataupun tidak tembus level resisten, dan ada dua resisten yang bersatu di situ, berarti kita artikan bahwa dia kenaikannya hanya bersifat sementara dan masih tetap dalam tekanan turun. Berarti ada dua skenario ya kemarin, dan skenario yang inilah yang sedang terjadi saat ini. Oke, berarti kita tinggal tunggu, tapi belum aman ya, karena posisinya masih bisa saja dia terjadi semacam sideway rectangle di zona tersebut dan bisa berbalik dengan cepat ke atas 4,18. Tapi untuk saat ini kita artikan dia sedang mengalami penurunan. Oke, kenapa saya bilang kabar bagus? Karena di sisi lain, dolar justru mengalami kenaikan. So, saya melihat ini sebagai situasi di mana kondisi saat ini emas tidak dilirik sebagai safe haven, melainkan dolar yang bertindak sebagai safe haven. Kenapa demikian? Karena biasanya secara teori harusnya technical antara US Treasury Yield dan juga DXY itu mengalami kenaikan yang sama. Tapi kita sudah lihat DXY naik, justru malah US Treasury Yield-nya malah penurunan. Artinya imbal hasil obligasinya turun, yang harusnya dolar juga ikut melemah. Berarti ada suatu waktu kita akan melihat antara dolar yang ikut turun kepada US Treasury Yield atau nanti US Treasury Yield jenuh dan kemudian berbalik ke atas. Tapi biasanya kalau misalkan yang tergambarkan itu adalah situasi di mana dolar akan mengikuti US Treasury Yield. So, kita tunggu saja. Tapi saat ini kalau kita lihat dari grafik daily, memang kenaikan itu sudah terwujud, tapi belum secara realistis lanjutan kenaikan di atas $100. Jadi kita masih punya harapan juga untuk terjadinya pengurangan ataupun depresiasi. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kita perlu lihat dari sisi lain, yaitu crude oil terlebih dulu. Dengan dampak bahwa ada ketidakpastian ataupun bahkan kekhawatiran global memicu kepada ekspektasi lemahnya permintaan global, maka sepertinya crude oil juga agak sulit untuk diharapkan kenaikannya. Tapi skenario ini masih tetap sama. Saya masih tetap optimis dengan opsi bahwa akhir tahun atau menjelang libur panjang biasanya akan ada konsumsi bahan bakar yang sangat-sangat besar, sehingga akhirnya kita bisa harapkan itu terjadi kenaikan. Itulah sebabnya seasonal trade untuk crude oil juga masih bisa berlaku. Tapi untuk hari ini, dengan sangat terpaksa kita melihat dari sisi lain bahwa kenaikan kemarin itu gagal untuk lanjutan kenaikan. Tanda-tandanya bisa terlihat di sini, posisinya itu tertahan dengan doji candle. Jadi sebetulnya 2 hari yang lalu kita sempat optimis dengan jalur dari kenaikan ini. Inilah pola yang kita sebut dengan Morningstar, yang harusnya dia naik lebih tinggi, naik ke level 61 ataupun bahkan lebih tinggi. Tapi ternyata gagal dan tertahan, dan bentuk candle terakhirnya adalah doji. So, ini yang akan membuat dia tertahan sementara waktu dan kemudian agak terancam situasinya untuk kembali turun dan mungkin 58 atau level 58.40 atau bahkan lebih rendah di 55. Itu bisa saja terjadi. Nah, di sisi lain di grafik keempatnya juga menunjukkan tanda-tanda yang sama, di mana kenaikan kemarin masih tetap bertahan di level tersebut. Sehingga akhirnya kita memutuskan hari ini relatif sell terlebih dulu, tapi tidak banyak ya. Posisinya mungkin kita akan perkirakan sampai teritori 5790 ataupun 5800. Sebaliknya, teman-teman wajib waspada kalau ternyata penurunan sudah cukup tajam sampai teritori 57 ataupun bahkan 55. Kenapa? Alasannya yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau kita siklus kepada musiman, maka yang dikhawatirkan adalah penurunan ini dampaknya hanya bersifat sementara, kemudian ada musiman yang relatif menguatkan, yaitu konsumsi bahan bakar karena liburan. Jadi otomatis untuk short term Anda boleh sell, tapi untuk medium term, at least untuk memanfaatkan situasi 2 atau 3 bulan ke depan, mungkin kita bisa mulai lakukan buy saat harga sudah turun di level $55. Oke, kemudian terkait dengan pound sterling. Berhubung status dari US dollar sedang mulai penguatan, ya otomatis harusnya pound sterling mengalami pelemahan. Tapi coba lihat, dari sejak kemarin dia selalu membandel dan coba untuk mengalami kenaikan walaupun tetap gagal. Tapi pagi ini dia sempat rebound terlebih dulu. Apakah ini tanda-tanda bahwa dia akan lanjutkan kenaikan atau justru ini akan kembali seperti semula terjadi penurunan?
Oke, kalau kita artikan dari posisi ini, jelas trendline yang terbentuk masih mengisyaratkan dia sudah ditembus dan bahkan candle berikutnya tetap di atas jalur trendline. Nah, tapi kita bisa berharap seperti ini. Kalau misalkan kita asumsikan bahwa ini adalah resisten, kemudian ini juga support, maka kita sedang melihat terwujudnya atau terbentuknya posisi ataupun pola kaitannya dengan rising wedge. Kalau memang ini yang terjadi, maka hati-hati di area ini, atau mungkin yang paling tinggi adalah di zona ini, berarti 1.3220-an, kemungkinan dia baru akan turun. Berarti kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Opsi pertama, kemungkinan dia langsung turun, tertahan di zona orange. Atau opsi kedua, dia naik dulu sampai 1.3220 atau 3230, baru dia mulai penurunan. Kalau saya hitung dari sini, berarti asumsinya seperti demikian. Nah, ini opsi pertama. Tapi opsi kedua mungkin kenaikan tersebut sampai ke zona ini dan barulah dia turun. Jadi mana kira-kira yang akan terjadi akan sangat bergantung pada status US dollar. Kalau misalkan kita asumsikan US dollar mengalami penurunan di malam hari, maka yang terjadi adalah ini kemungkinan gagal terkait dengan rising wedge, malah kecenderungannya dia naik lebih lanjut dan lebih tinggi. Berarti pelemahan US dollar itu akan berdampak pada penguatan pound sterling. Tapi di sisi lain, sebaliknya kalau dolar ternyata terus menguat di malam hari, maka bolehlah kita harapkan terkait dengan rising wedge tadi, sehingga akhirnya kita dapatkan penurunan kembali 1.3090 atau bahkan 1.3000. Oke, berarti kalau begitu kita lihat dari sisi emas. Kondisi untuk saat ini, kalau teman-teman perhatikan, penurunannya berlanjut dan secara bertahap dia kembali mendekati level hijau atau areal hijau yang ada di kisaran 3989 sampai 3997. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini sudah selesai atau dia akan melanjutkan penurunan sampai zona orange. Di mana area orange ini kurang lebih ada di 3920-an ataupun 3940-an. Nah, atau yang paling parah, yang paling fatal adalah penurunan berlanjut ke 3886 ataupun 87. Oke, kita lihat satu persatu. Kalau kita perhatikan dari dampak pergerakan ini, jelas penurunan sepertinya belum selesai. Tapi kalau lihat dari masing-masing level support yang ditandai, maka ada pertanda bahwa kemungkinan yang pertama, dia bisa saja rebound dari zona hijau, sehingga akhirnya dampaknya adalah berlanjut dengan kenaikan. Berarti artinya penurunannya relatif sudah terbatas dan berarti relatif tekanan berkurang. Itu berarti saatnya kita lakukan buy di malam hari terutama kalau kita kaitkan dengan data ADP mingguan. Saya berharap data ADP nanti malam menunjukkan angka yang relatif turun ataupun lemah kembali sehingga kita dapatkan rebound untuk emas. Tapi sebaliknya, kalau ternyata di malam hari data tersebut masih relatif kuat atau secara menunjukkan sangat kuat, maka bolehlah kita berharap penurunan berlanjut ke 3929 ataupun bahkan 3880. So hati-hati, di level-level ini adalah level-level kritikal kita, sehingga saya tidak berharap bahwa Anda melakukan sell lanjutan, melainkan Anda prepare untuk cari level buy juga, walaupun kita lihat data ekonominya relatif lebih kuat. Tentunya ini kaitannya dengan faktor teknikal. Saya tunjukkan satu hal yang cukup menarik di sini adalah pengulangan atau riwayat yang pernah terjadi sebelumnya mirip dengan apa yang terjadi atau yang sedang terjadi saat ini. Oke, inilah gambaran yang terjadi di periode yang lampau. Oke, kalau Anda perhatikan di grafik ini adalah periode bulan Oktober, sementara ini yang kita tandai adalah periode bulan November yang sedang berjalan. Oke, kita lihat dulu di periode Oktober. Dari pola pergerakannya, dia menunjukkan ada potensi pergerakan saat itu dipicu dengan double top, kemudian dia turun sangat drastis, selesai, lalu kemudian secara bertahap dia mengalami rebound, tapi kemudian tidak kuat, sehingga saat itu terjadilah pola yang kita sebut sebagai triangle. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa dia masih tetap ragu, tapi kemudian juga ambrol dan tembus sampai ke zona bawah. Dan saat itulah tercetak level terendah 3886. Setelah itu, coba perhatikan, pergerakan setelahnya cenderung kita berharap dia akan turun lebih lanjut, ternyata tidak. Yang terjadi adalah rebound secara bertahap, dan bahkan levelnya saat itu menunjukkan higher low. Jadi low-nya lebih tinggi, dan level tertingginya pun lebih tinggi. Sampai akhirnya dia mengalami penurunan kembali, tapi coba lihat, dengan penurunan tersebut, dia menunjukkan penurunannya relatif lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Dan akhirnya dari situ kita sudah melihat, pertama, kondisinya adalah dia sudah break up dari sejak level ini di level resisten dari yang kita sebut falling wedge. Kemudian yang kedua, saat dia pullback, dia juga tertahan di level tersebut sampai akhirnya dia mulai kenaikan. So, dengan low yang lebih tinggi, kemudian dia ciptakan rekor tertinggi baru ataupun dengan kenaikan yang lebih tinggi. Nah, walaupun di sini keadaannya adalah dia tetap sideways dan lain-lain, kita tidak fokus dengan area tersebut. Kita fokus hanya di bagian yang kita tandai ini. Jadi periode yang ini kemungkinan sedang terbentuk atau sedang terulang di bagian November. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi berikutnya?
Apakah penanda dari level low ini berarti berakhirnya di level atau di area hijau? Kalau ya, berarti hati-hati. Kemungkinan beberapa jam ke depan, kalau kita tidak lihat lagi penurunan di bawah level 4000, maka kemungkinan yang terjadi adalah secara step by step bertahap dia akan mulai kenaikan. Dan itu berarti saatnya kita lakukan buy. Nah, sebaliknya, bisa saja yang terjadi adalah mungkin penurunan itu masih tetap berlanjut sampai ke area orange. Nah, mungkin saja area orange ini barulah nanti disebut sebagai area bottom dan juga kemungkinan dia menjadi dorongan yang sangat maksimal. Artinya, kembali lagi dengan level yang terjadi di sini menunjukkan bahwa suatu waktu ini sudah mengalami kondisi jenuh. Dan coba perhatikan RSI ataupun indikator lain yang menunjukkan kondisi oversold. Kalau ternyata terwujud dan terbentuk, maka harusnya apa yang terjadi di periode Oktober ini juga akan terulang di periode ini. Artinya secara singkat, kalau kita lihat dari kasus penurunan demi penurunan, maka ini yang sedang terjadi dan mungkin saja arealnya sudah terbentuk dan terlihat. So, saya sarankan untuk Anda di malam hari terutama perhatikan reversal candle, entah itu hammer, entah itu doji, apapun bentuknya, atau bahkan bullish engulfing yang sangat kuat. Kalau ternyata terwujud dan kebetulan berada di zona-zona support ekstrim yang kita tandai, maka sebaiknya Anda hindari sell, justru Anda mulailah incar lakukan buy. Begitu pula kalau misalkan ternyata penurunannya lebih lanjut sampai ke zona orange yang kita tandai 3928, 3942. So, kalaupun ada perbedaan, yang membedakan adalah jalur penurunannya dan jalur pembelian yang mungkin kita lakukan lebih rendah. So, hati-hati di malam hari, terutama kalau data mendukung untuk pembalikan ke atas.